jamaahnya ya. Bapak semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu juga ya. Alhamdulillahilladzi nazala furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa rasulil azim wa qaidil mujahidin nabiyina wa qudwatina wa imamina wa qurrati ayunin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudih wa man ahya sunnata wa salaka sabila wa nahaja man haja wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu ma lahu min dunihi min wal. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman semua, saya pertama kali mengucapkan terima kasih dan rasa syukur saya yang mendalam karena bisa silaturahim dengan jamaah dari musola ini atau masjid ini ya. Tapi sebelum saya memulai tema ini, tema yang sebenarnya merupakan salah satu spesialisasi saya, biar nggak kaget karena saya yakin hampir semuanya nggak kenal saya, tadi nggak dikenalkan oleh MC ya. Nama saya Arya Sandi Yuda, ada tadi PhD saya itu bukan dalam ilmu agama, jadi saya tidak akan memberikan perspektif dalam konteks keyakinan keagamaan. Ya tentunya saya Muslim, tapi saya akan mengambil perspektif yang saya tekuni, yaitu hubungan internasional, karena saya mengambil doktor saya atau PhD saya di Turki. Dulu tahun 2012 saya ambil hubungan internasional dan lulusan pertama orang Indonesia dari Turki. Dan dari situlah saya ketemu banyak orang Uighur. Tadi saya banyak ditanya, udah pernah ke Xinjiang belum? Belum, tapi saya memang menekuni bidang ini ya, dan memang di sana ada banyak orang Uighur. Ya, di Turki itu saya tinggal sebentar, mampir beberapa tahun di sana, dan banyak orang Uighur yang lari, ya. Dan orang Uighur ini adalah satu bangsa Turkik. Turkik itu ya keturunan satu bangsa sama dengan Turki, yang itu memenuhi wilayah Asia Tengah, ya, Turkik. Ya, jadi kalau kita biasa di Indonesia itu berbangsa-bangsa. Nah, salah satu perbedaan mendasar yang nanti kita jangan kaget kenapa China begitu represif terhadap satu perbedaan. China itu tidak siap untuk menerima perbedaan. Beda dengan kita. Kita ini kan negara dari segala bangsa. Nah, paling beda-beda. Ya, kita komunitas anak segala bangsa. Jadi biasa banget beda-beda. Di sana tidak hanya terbiasa dengan homogenitas, tapi juga sangat tidak terbiasa dengan perbedaan. Jadi umumnya negara di dunia itu kan negara bangsa, ya, nation state. Nah, karenanya Indonesia memang istimewa ya. Di Eropa ada satu bangsa jadi banyak negara, di Arab ada satu bangsa jadi 20 negara lebih, di Eropa juga 20 negara lebih. Di banyak negara itu satu negara satu bangsa. Dan sebanyak itulah negara-negara menerapkan dominasi satu bangsa terhadap bangsa-bangsa lain di satu wilayah negaranya. Itu juga terjadi di China sebelum saya masuk ke tema lain. Nah, saya sebenarnya ingin memutar dulu itu video, bisa nggak? Bisa. Dari mana? Nah, kalau nggak ya gini. Kalau ada yang bisa bantu di ini biar cepat. Nah, yang tadi singkat berapa menit? 3 menit. Jadi ketika kita melihat China bersikap seperti itu kita bisa memahaminya. Ya. Itu satu, tentang homogenitas. Yang kedua, sistem politik di China memang bukan demokrasi. Jadi tidak mengenal kompromi. Dan ini tidak ada perbedaan ya. Kalau nanti ada yang bilang, oh di Indonesia ada banyak perbedaan terkait fakta Uighur. Enggak.
Saya baca semua dokumen ya sejak lama termasuk yang terbaru, termasuk sikap misalnya delegasi ini yang biasa di sosmed dikatakan berbeda ya. Delegasi dari NU, MUI Muhammadiyah yang berangkat, lalu Yai Mas Duki Baidowi menulis satu report, saya baca juga, itu fakta tentang Uigurnya tidak berbeda. Jadi dikatakan di ulasan itu, kalau yang punya filenya bisa dibaca, Uigur mengalami apa di camp indoktrinasi itu diceritakan, tentang larangan mereka untuk sholat itu diceritakan. Jadi dikisahkan juga oleh Yai Mas Duki Baidowi bahwa mereka sangat mudah, ini dalam arti mereka ini pemerintah China sangat mudah menduga negatif mereka yang punya tendensi keyakinan keagamaan tertentu, dalam hal ini Islam. Gitu, menduga negatif itu sangat mudah. Sangat mudah disangka apa? Disangka radikal, disangka teroris. Ya, dalam hal ini Yai Mas Duki Baidowi sama. Jadi beliau yang pernah ke sana juga faktanya sama. Jadi nggak ada perbedaan fakta. Yang berbeda adalah ketika merespon harus bagaimana, itu begitu. Makanya saya mulai dari hal yang sama dulu. Yaitu adanya 12 fakta Uighur di China atau Tiongkok kita sekarang biasa nyebutnya. 12 ini saya rangkum dari puluhan hasil riset yang kredibel ya. Baik lembaga maupun perorangan secara akademik ataupun lembaga yang mewakili komunitas internasional. PBB juga bikin instrumen kajian ya. Yang pertama yaitu ketidaksamaan di depan hukum. Jadi kalau ada orang Uighur itu mengalami masalah hukum, itu di pengadilan tidak dapat hak akses untuk pengacara ya. Di sini yang mungkin kita biasa open trial, pengadilan terbuka, ada criminal justice system, itu nggak terjadi. Indonesia negara hukum, jangan bayangkan China seperti itu. Nah, itu yang tidak dia dapatkan. Yang kedua, ada penyalahgunaan terhadap satu undang-undang, namanya Undang-Undang Hubungan Keagamaan. Ya, jadi ada hubungan undang-undang terkait dengan keyakinan keagamaan, itu direvisi tanggal 27 Desember tahun 2015. Itu sangat menguatkan kendali pemerintah terhadap aktivitas keyakinan keagamaan, termasuk yang seperti itu. Tapi jangan salah, kalau China itu juga sebenarnya memberikan ruang yang cukup besar terhadap Muslim. Ini harus dibedakan masalah Muslim dengan etnik Uigurnya. Jadi kan ada yang bilang, oh enggak masalah, China itu memberikan kebebasan kepada Muslim. Memang iya, tapi untuk etnik Uighur tidak. Karena tadi masalah nation state, konsep nation state-nya itu. Ya, ketika dia lihat Uighur itu udah berbeda banget. Bahkan di situ ada bias tentang definisi teroris radikal yang juga dikisahkan sama Yai Mas Duki Baidowi dalam catatannya ya. Ketika lihat Uighur dengan latar sejarah ya, bahwa di wilayah itu ada kelompok-kelompok yang terlibat dalam separatisme ya, ide-ide pemisahan wilayah, terus ada aksi teroris, itu dijadikan legitimasi. Tapi dunia kita tidak memperkenan adanya diskriminasi terhadap etnik manapun gitu. Ini mirip-mirip dengan yang terjadi di Rohingya ya, di Arakan. Terjadi exclusion. Exclusion itu peniadaan etnik tertentu dalam satu status kewarganegaraan, itu nggak boleh. Etnik manapun, ras manapun, agama manapun harus punya hak-hak yang sama. Jadi ini pendekatannya adalah pendekatan kependudukan modern, citizenship. Udah bisa? Hah? Udah bisa? Ya, saya putar aja ya, biar menghemat energi saya. Si rasisme hingga penangkapan. Dari mulai pelarangan nama tertentu hingga penghancuran masjid. Dari mulai ketidakadilan ekonomi hingga pengambilan paspor. Dari mulai kam indoktrinasi hingga isu penyiksaan. The Indonesian Democracy Initiative membedah 12 ya, saya punya lembaga namanya The Indonesian Democracy Initiative terhadap etnik Uighur di Xinjiang. Ini bikin lembaga Lembaga ini kumpulan dokter dan pakar muda ya. Pertama, kesamaan hak etnik Uighur di depan hukum, undang-undang dan konstitusi. Yang tadi saya contohnya, ketika ada warga etnik Uighur yang mengalami tuduhan dan ditangkap atas
praktek agama ilegal, ekstremisme, bahkan separatisme. Suaranya kedengeran Mereka sampai tidak pernah wilayah dapat belakang ya, perlakuan hak hukum yang biasanya. sama, tidak dapat hak pembelaan hukum, tidak mendapatkan proses peradilan Jadi yang tanpa adil, harus ke sesuai sana, dengan sistem orang peradilan yang mau pidana. mengkaji dokumen legal Ini yang harus tertulis itu dibuka gampang oleh sebenarnya untuk pemerintah tahu China, apakah terjadi diinvestigasi. diskriminasi atau tidak. Kedua, Ya asalkan terkait mau dengan dugaan dibaca. penyiksaan. Jadi sistem pidana pemerintah China belum Yang kedua meratifikasi tentang konvensi belumnya anti-penyiksaan. China meratifikasi Sehingga convention ketika tentang seorang tersangka anti penyiksaan. ditangkap, itu tidak ada Ya, pengacara. jadi orang tuh ada aturannya tidak kalau ada udah ditangkap pengawasan ya jangan hukum disiksa. terhadap instrumen Ya. penyiksaan. Ketiga, perlu diinvestigasi terkait dengan dugaan penyelewengan Ini yang saya undang-undang sebut tadi. anti-terorisme yang ditandatangani tanggal 27 Desember 2015. Contohnya, undang-undang ini sangat bias dan karet Tentang dalam bias hal keyakinan mendefinisikan keagamaan terorisme tertentu dan ya, aktivitas tentang teroris. definisi. Juga kemudian potensi untuk disalahgunakan membatasi aktivitas keyakinan keagamaan Sholat tertentu. itu nggak boleh di camp yang Keempat, dugaan dibilang terhadap indoktrinasi. penyalahgunaan undang-undang hubungan keagamaan. Pada Juni 2017, undang-undang ini direvisi untuk memperkuat kontrol negara terhadap entitas keyakinan keagamaan tertentu. Bahkan, pemerintah daerah Xinjiang menerapkan sebuah perda untuk kemudian membatasi praktek keyakinan keagamaan tertentu atas dasar alasan ancaman keamanan negara dan kebijakan deekstremifikasi. Jadi ada Ini kebijakan berarti deekstremifikasi, diskriminasi kalau di terhadap sini satu mungkin keyakinan deradikalisasi keagamaan gitu ya. tertentu. Tapi di Kelima, sana ya beda dengan hak kita sipil dan ya. politik warga etnik Uighur. Lebih Banyak dari ini. situs warga Uighur yang Hak ditutup politik ya dan ini adminnya terkait dengan dipenjarakan kebebasan karena itu tuduhan sudah pasti ya. Ini voluntaris berlaku bukan persatuan hanya etnik untuk dan mengganggu etnik keamanan Uighur, negara. tapi secara Maka umum. kebebasan berekspresi Apalagi dari warga Uighur. etnik Uighur inilah yang harus diinvestigasi. Keenam, terkait dengan kebebasan berpendapat dan berkumpul warga etnik Uighur. Banyak dugaan dan penelitian yang mengatakan aparat keamanan menembaki warga etnik Uighur hanya karena alasan mereka berkumpul dan berbahaya menurut definisi negara. Ketujuh, kebebasan warga etnik Uighur untuk bertindak dan Jadi ada berpergian. pos kalau di kita tuh Misalnya, TPI, tempat pemeriksaan paspor mereka imigrasi, ditahan ya kan? atau mereka Periksa paspor itu lebih diposisikan ketat. khusus di pos pemeriksaan Kalau kita tertentu dan Uighur. secara reguler diperiksa. Kedelapan, ini subjek yang paling hangat dibicarakan tentang adanya kamp indoktrinasi massal. Kabarnya ada 1 juta lebih warga etnik Uighur yang ada di sana. Ini harus dibuka agar bisa dilihat oleh anak segala bangsa. Apa yang terjadi sebenarnya? Kesembilan adalah ketidakadilan ekonomi. Banyak sektor industri, jasa, konstruksi, bahkan ekstraksi sumber daya yang didominasi oleh etnik Han China. Sementara warga etnik Uighur didiskriminasi, tidak mendapatkan kesempatan dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Kesepuluh adalah hak etnik Uighur atas pendidikan. Banyak laporan diskriminasi terhadap warga etnik Uighur terkait dengan pendidikan. Ke-11, dugaan terhadap penghancuran Nah, ini di dasar-dasar Kashgar. budaya dan Jadi dari tradisional sisi warga etnik kebudayaan Uighur. juga Ada bermasalah. sebuah kota tua Kashgar yang sudah berusia 2000 tahun. Banyak Dari situs-situs tahun 2009 budayanya sampai dengan dihancurkan. Ya 2017. seperti yang mau dilakukan Selama 8 tahun Amerika dihancurkan terhadap secara Iran fisik. sekarang. Rumah, toko, artefak kebudayaan, semuanya dihancurkan. Dan ratusan ribu warganya diungsikan tanpa ada konsultasi. Ini harus diinvestigasi juga. Last but not least, ke-12 adalah dugaan terkait pelanggaran HAM dalam aspek kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan. Ada uji coba nuklir yang dilakukan dari 1964 sampai dengan 1996 dan itu setidaknya mempengaruhi 1,2 juta jiwa sampai dengan 1,43 juta. Yes, stop sorry situ. Nah, ini fakta-fakta ini menurut saya tidak ada perdebatan. Jadi kalau ada yang mau debat juga boleh. Jadi ini merupakan konklusi dari semua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada perbedaan sikap kan gitu. Kenapa dunia pun terbelah? Misalnya ada negara-negara mayoritas muslim justru mendukung sikap China, sementara ada banyak sekali bahkan hampir seluruh negara Eropa mendukung investigasi terhadap pelanggaran HAM ini. Nah, jawabannya ada di 3 hal. Yang pertama, biasanya negara Asia Afrika yang mendukung sikap China itu punya keterlibatan hutang. Itu satu, ya. Umumnya mereka underdeveloped
countries, negara-negara yang belum berkembang. Yang kedua, kalau ada negara-negara kaya di Asia Afrika yang mendukung, itu biasanya ada kerjasama mega joint project, dan itu membuat mereka keluh dalam bersikap. Yang ketiga, negara-negara tersebut biasanya punya catatan pelanggaran HAM dan mereka takut di retaliation atau dibales, diusut balik gitu. Nah, sebenarnya Indonesia kalau dalam argumen saya ini tidak punya catatan yang terlalu parah dalam 3 hal ini. Ya. Jadi harusnya sebenarnya tidak terlalu ada hambatan untuk melakukan desakan. Karenanya juga aksi-aksi bela Uighur di Indonesia juga nggak dapat represi apa-apa gitu. Jadi saya kira ini pendahuluannya kalau mau ada diskusi ya. Ini sebenarnya tema udah agak lama, jadi teman-teman atau bapak-bapak pasti sudah banyak baca juga. Dan akhir-akhir ini saya lebih banyak dimintanya jelasinnya tentang Natuna sebenarnya. Ya, dan sebenarnya konteks Natuna itu bisa menjelaskan juga secara tidak langsung kenapa Uighur terjadi. China itu terhadap negara lain yang punya batas kenegaraan jelas dan dilindungi secara hukum internasional saja dia tabrak gitu. Ya. Bahkan sudah dinyatakan dalam Mahkamah Arbitrasi Internasional Permanent Court of Arbitration tanggal 12 Juli 2016 bahwa mereka tuh salah dalam hal klaim sejarah mereka ketika dia sengketa dengan Filipina, itu juga ditabrak. Terkait ZEE Indonesia itu yang hak berdaulat juga dia kan ngotot. Jadi ya kalau lihat kondisi panasnya Natuna, kalau kita masih nggak ngeh gimana istilahnya bahasa kitanya itu kelakuan approachment negara China terhadap Uighur, itu kita sebenarnya agak gimana ya. Sebenarnya ini sederhana dipahami. Ya, saya kira itu kalau ada yang mau didiskusikan silahkan, saya sangat terbuka. Kalau ada punya pandangan lain juga silahkan, atau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Allahumma fiqh lakum mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas materinya yang diberikan. Mungkin dari para jemaah ada yang ingin bertanya langsung. Tuh 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa boleh nama Pak biar kenalan. Nama Nasruddin Ustaz. Ya. Mungkin bisa sedikit dielaborasikan Ustaz. Tadi hubungannya approach antara ke Uighur sama ke Natuna. Dan terus kemudian nextnya adalah buat seperti Ustadz dan istilahnya itu ahli internasional, bukan internasional muda itu ya. Itu kan bagaimana kontribusi kita masyarakat kepada pemerintah. Nah, kenapa? Karena seolah-olah mungkin pemerintah juga mau maju, tapi kekuatan militer kita kan jauh banget. Nah, sebenarnya approach apa yang harus dilakukan? Karena kalau PBB udah ditabrak, terus mau gimana lagi gitu? Seolah kayak kita nggak berdaya gitu. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul dulu apa langsung jawab? Oh, belum, ntar lupa ntar. Tuh udah datang. Tadi di awal sudah dijelaskan kaum muslimin di Cina itu di luar Uighur nggak diapa-apain saat tadi Ustaz bilang gitu. Tapi Uighur justru mendapat tekanan. Nah, cuma kayaknya belum ada penjelasan detail mengenai why-nya tadi saat mengapanya. Karena kayaknya tadi ada fakta sejarah yang sempat di Ustaz ceritakan tadi Turki apa tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail fakta kenapanya itu Ustaz. Kenapa hanya Muslim Uighur saja, Muslim di luar Uighur tidak? Ini terakhir ya. Baju ini kotak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang Muslim di Uighur. Di sana terjadi pembatasan ibadah ya. Jadi ibadah di sana boleh hari Minggu aja yang mereka boleh ibadah. Yang saya baca. Bagaimana pendapat respon dari pemerintah kita terhadap kaum muslimin di Uighur? Karena ibadah di sana tuh hanya bisa hari Minggu saja dan hari biasa tuh nggak bisa. Oke. Yang pertama tentang pendekatan yang dimaksud dengan approachment. Jadi
setiap negara tuh punya approach yang berbeda terhadap penduduknya, warga negaranya, ya. Nah, untuk negara-negara non demokratis, emang cara-caranya juga non demokratis, ya, satu arah. Dan China ini kan single party state, ya, satu partai, ya, partai apa negara satu partai. Dia nggak biasa dengan perbedaan politik, perdebatan dan apalagi perbedaan yang lain-lain. Jadi kalau dia kemudian bertindak begitu represif, terus penuh curiga, itu berawal dari strategic culture-nya dia, budaya strategisnya kayak gitu. Ada perbedaan dikit, ya dia curiga. Kenapa kemudian Muslim yang lain, saya nggak bilang dia, maksud saya gini, kita derajatnya berbeda. Saya bilang dia nggak ngapa-ngapain Muslim yang lain tuh nggak kayak di kita. Kalau di kita benar-benar bebas, Muslimnya aja banyak banget beda-bedanya kan. Ya, di mereka itu lebih baik lah, di diskriminasinya lebih baik Muslim yang lain. Tapi tetap ada, misalnya masalah label, sempat ada label halal harus diganti dengan bahasa Cina, gitu kan. Itu kan ada masalah ketika turis nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa baca huruf Cina kan gitu. Saya pernah kritik juga itu. Tapi memang dalam beberapa hal kita tanda kutip memahami ya. Nah, kalau derajatnya sampai masih memberikan ruang bagi keyakinan keagamaan tertentu. Cuma terhadap etnik itu dia secara fisik aja berbeda gitu. Jadi dia terus kemudian ada konstruksi di masyarakatnya yang Cina itu yang kayak gini gitu. Yang ini bukan Cina. Nah, kan secara fisik sudah berbeda. Jadi dia ada diskriminasi terhadap etnik tuh awalnya dari situ. Yang kedua, ada kepentingan strategis Cina untuk memang menyingkirkan hambatan sekecil apapun. Ini modelnya begitu. Kan ada sejarah revolusi kebudayaan, culture revolution. Itu bahkan siapapun yang berbeda dikit tuh dihabisin. Itu bukan soal agama dan etnik pada saat itu berbeda sikap politik. Jadi memang yang kita pahami seperti itu. Cuma kita nggak boleh cuma sekedar yang salah tuh kan, ya kita pahami ya emang Cina gitu, tapi kita nggak peduli kan gitu. Itu yang salah. Kita pahami, tapi sikap kita apa gitu. Nah tadi saya dengar, terus sikap kita apa? China itu sebenarnya juga akan terganggu kalau ada desakan-desakan masyarakat sipil. Jadi sebenarnya desakan masyarakat sipil itu, suka atau enggak, emang berpengaruh. Ya, apalagi era sekarang. Ya, era sekarang. Yang protes dengan berisik itu biasanya generasi-generasi dulu, ya. Sekarang ini pemimpin negara kayak Trump aja bikin kebijakan lewat Twitter gitu, ngomong, "Yo jangan begitulah, kita ngomong baik-baik." Itu generasi dulu biasanya. Kalau generasi yang bawah-bawah ini yang muda-muda emang biasa berisik kan, biasa di sosmed biasa. Nah, berisiknya itu sebenarnya juga punya pengaruh. Kalau orang biasa kalau ditanya, "Wong alit ngapain sih?" Nah, ya kan? Tapi kalau elit kita itu ada pendekatan, pilihan banyak pendekatan, bukan tiba-tiba militer, dan biasanya Indonesia nggak akan mengambil sikap militer terlebih dahulu karena kita kategori weak state. Weak state itu negara lemah. Negara lemah hanya pakai militer untuk bertahan. Hanya pakai pertahanan untuk bertahan, untuk defensif, bukan untuk ofensif. Jadi, apa yang bisa elit lakukan? Ya desakan. Jadi gini, politik luar negeri sebuah negara itu adalah ekspresi dari keinginan dalam negerinya. Ekspresi keinginan dalam negeri itu ya desakan masyarakat. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan ketika ada demo, ada ini yang ada di bawah itu sebenarnya menjadi bahan dari pengambilan keputusan. Termasuk menjadi bahan bagi wakil rakyat mendesak eksekutif kan begitu. Wakil rakyat itu dalam arti DPR dalam arti misalnya Komisi 1 yang membidangi luar negeri. Dia kalau konstituen di dapilnya itu ada gejolak menyampaikan, pasti dia akan suarakan ke Kementerian Luar Negeri, Menlu bersikap. Nah, disitulah kemudian saya pikir yang menjadi tradisi bagi Indonesia biasanya menyelesaikan ini secara diplomasi dulu. Dan kalau dibilang pendekatan lunak harus dengan ke China itu harus pendekatan lunak karena dia sahabat, ya diplomasi itu udah soft approach. Yang namanya diplomasi sekeras apapun itu udah soft approach. Ya kan cuma ngomong, ya beda, nggak ada perang, nggak ada konfrontasi fisik. Jadi saya kira itu. Ada yang belum itu tadi? Oh ya, Natuna. Natuna tuh gini. Natuna itu dia punya 3 masalah. Yang pertama, Coast Guard-nya masuk. China Coast Guard-nya itu CCG itu masuk ke ZEE. Itu pelanggaran hukum karena ZEE itu ada hak berdaulat. Ini ada 2, hak berdaulat sama kedaulatan.
Kalau ZEE itu namanya hak berdaulat. Hak berdaulat itu hak kita berdaulat untuk melakukan aktivitas di situ, eksplorasi segala macam, yang boleh cuma Indonesia. Kalau udah ZEE kita, ya yang boleh kita. Tiba-tiba ada nelayan masuk tuh pelanggaran hukum. Kalau kita lakukan penegakan hukum, itu hak kita. Kalau dia ribut masukin CCG-nya, kita lakukan penegakan hukum lagi, itu hak kita juga. Kalau dia ribut bilang itu klaim, pakai klaim historis, babnya beda dengan yang 1 dan 2. Kalau yang 1 dan 2 ini pelanggaran hukum. Yang ketiga ini sudah violating towards international law, pelanggaran terhadap hukum internasional. Makanya PBNU itu bilang, ini bukan cuma hal sederhana, ini ngelawan tata kelola dunia gitu. Harusnya diusut ke PBB ya. Jadi ini benar dalam hal 3, cuma babnya ada 3 kalau dipilah. Jadi kalau dia masuk nelayannya tindak. Yang masuk Coast Guard tindak juga, itu penegakan hukum, hak berdaulat. Tapi kalau bab yang ketiga, ini sudah kedaulatan yang dilindungi oleh UNCLOS 1982 dan sebenarnya ZEE-nya itu kita dilindungi dibenarkan dan klaim mereka itu dibatalkan dengan PCA 2016 yang 12 Juli 2016 itu, Permanent Court of Arbitration, Mahkamah Arbitrasi Internasional. Jadi tindakan kita berdasarkan hukum itu. Terus apa konsekuensi lainnya atau yang mungkin digalang? Indonesia itu kan kalau di Asia Tenggara masuk ke non-claimant state. Non-claimant state itu negara yang nggak punya sengketa klaim wilayah kedaulatan, bukan ZEE ya. Nah, kalau dia nyentuh-nyentuh yang Indonesia, sebenarnya dia rugi banget. Tadinya Indonesia yang pemimpin tradisional Asia Tenggara diem, jadi gerah kan? Dan sebenarnya kita punya peluang menggalang kesamaan sikap dengan negara-negara yang disinggung klaim wilayah kedaulatannya. Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, itu bisa digalang. Kalau ASEAN blocking terhadap China, dalam banyak urusan kan yang rugi China. Ada yang bilang, oh rugi secara perdagangan. Enggak juga. China itu kita ekspor ke sana sumber daya alam, mayoritasnya pertambangan, itu 40% lebih. Ya rugi, mereka juga rugi. Ya, ada kerugian juga. Terus apalagi kalau dalam proses itu, kita punya aktivitas yang sangat intens, komunikasi atau diplomasi ke India, Jepang, Australia. Itu yang juga mitra wicaranya ASEAN. Itu juga khawatir sebenarnya. Jadi kita tuh sebenarnya banyak option ya untuk itu. Dan marah-marah kayak gitu tuh jangan takut ini itu gitu. Kayaknya kayak kita nggak punya pilihan ya. Kesannya kalau kita bersahabat tuh harus semuanya tunduk, nggak juga. Ya marah-marah tuh biasa, apalagi itu udah masalah yang prinsip ya. Marah-marah biasa, kayak kita sipadan ligitan kita kan hilang sama Malaysia. Kita tetap bersahabat kan ternyata. Ya, bahasanya gitulah. Toh kita tetap bersahabat kan padahal kita hilang gitu kan. Ya. Nah? Enggak, maksud saya itu membayangkan ininya gitu ya. Membayangkan ya jangan gitu, kita bersahabat tapi ya ini juga harus keras ya. Terus jangan pertimbangkan, oh kita kan militernya lemah ini tuh. Ya misalnya gini deh, rampok masuk ke rumah kita ya. Ya kan? Kita dengan segala keterbatasan ilmu bela diri ya lawan kan gitu. Jadi gitu. Jadi ada batas-batasnya. Dan bahkan diplomasi itu masih dibilang lunak sampai dia memanggil duta besar Indonesia di Beijing. Itu masih lunak. Namanya diplomasi. Kita belum konfrontasi fisik dan kita nggak akan masuk ke situ. Ya. Cuma kita memang kurang tahu tentang degradasinya itu. Panggil aja. Itu bentuk teguran. Kok persahabatan kita kayak gini sih? Kamu nggak ngargain apa? Saya panggil. Gitu. Ini nggak apa-apa. Kalau saya ya. Ini siapa? Udah, yang tadi udah ya. Mas itu udah juga ya. Udah sekalian kejawab tadi ya. Tentang? Nah itu memang kepedulian kita sebagai umat itu, ya. Mau nggak mau memang kita dari situlah, ya. Tapi di sini sebenarnya urgensi negara, ya, istilahnya urgensi negara di kita yaitu. Ternyata kita sangat butuh negara yang baik. Saya kira itu ya. Tapi terus juga negara yang kuat. Makanya ada usulan sama oleh siapa tuh? Pak Luhut kalau nggak salah ya, beli armada ya. Armada itu perlu, menurut saya perlu. Armada itu memang perlu. Idealnya malah postur pertahanan kita itu setiap
pulau besar itu ada armada lautnya gitu. Kita nggak punya satu pun, itu perlu. Cuma jangan dengan alasan ini kita beli armada dulu terus lepas ya, oh ini mereka temen lepas, enggak. Jadi saya kira itu pandangan saya yang mudah-mudahan berusaha setengah mungkin dan seproper mungkin. Mohon maaf kalau ada pertanyaan online. Oh, ada online. Iya. Mungkin sebelum ditutup, pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Salam. Mengapa pola pelanggaran HAM antara Muslim Uighur dan Muslim Rohingya sama? Ya karena dua-duanya negara otoriter. Bagus pertanyaannya. Itu komparatif studies. Jadi sama-sama negara otoriter dan sama-sama eksklusi satu etnik. Tapi untuk Rohingya saya jelasin dikit ya. Itu ada, kalau kita memahami sejarahnya, kita bisa ngerti. Sejarah pertama itu sebelum tahun 1970. Dari abad ke-7. Abad ke-7 sampai 1970 itu etnik Rohingya penghuni dari Rakhine, Arakan. Berarti dia orang asli situ. 1970 dia baru diusir. Ya. Bukan 1970, sorry, 1700. Dia baru diusir. Nah, diusirnya ini yang dijadikan sejarah awal di kurikulum-kurikulum orang Myanmar. Diusirnya kemana? Ke Bangladesh. Makanya orang Myanmar secara mayoritas memahaminya orang Rohingya itu orang Bangladesh, aslinya enggak. Dia itu awalnya di situ sampai 1700 terus diusir. Terus kembalinya lagi itu di fase ketiga sejarah waktu imperialis Inggris datang, dia mau nyaplok wilayah Myanmar yang sudah dikuasai oleh etnik non Rohingya yang sekarang. Terus caranya dia mau menguasai, dia ambil tentara bayaran dari Bangladesh, yaitu orang Rohingya. Nah, fase ketiga sejarah inilah yang dipelihara sebagai dendam konflik antar etnik antara Rohingya dengan etnik mayoritas Myanmar. Ngerti kan? Jadi ini yang dipelihara. Padahal dia itu diambil sebagai tentara bayaran dari Bangladesh yang itu sebenarnya tempat pengungsiannya dia waktu diusir karena kalah kontestasi. Jadi wilayah Arakan tuh diambil sama etnik lain. Kan kalau udah menang diusir semua. Fase keempatnya sudah selesai imperialisme Inggris, fase keempatnya adalah fase kemerdekaan. Pas fase kemerdekaan karena tentara bayaran ini berjasa dalam pertempuran, dikasih kewarganegaraan penuh. Jadi Rohingya itu pernah dapat, pertama dia warga asli dalam sejarahnya dan pernah dapat status kewarganegaraan penuh. Bukan hal baru dapat status kewarganegaraan penuh. Gitu. Baru kemudian setelah, ya biasalah kalau misalnya udah merdeka bertarung sesama anak bangsa, udah lumayan establish pembangunannya, baru mulai ada diskriminasi terhadap etnik minoritas. Terlebih setelah dipimpin oleh rezim junta militer. Pendekatannya lebih represif lagi, dikeluarin dari status kewarganegaraan. Jadi dia nggak dapat semua hak yang sama dengan kewarganegaraan. Jadi ini mirip-mirip memang exclusion dari satu etnik tertentu. Sebabnya apa? Pendekatan otoritarian. Karenanya memang umat Islam pada umumnya lebih memilih demokrasi itu karena itu ada ruang daripada otoritarian. Karena ada ruang untuk berkembang, untuk tumbuh dan seterusnya. Saya pikir udah ya. Terakhir, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Saya terima kasih bisa silaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan para jamaah sekalian. Informasi tambahan, MTXL juga masih membuka donasi untuk Uighur. Jika para jamaah ingin menyisihkan sebagian hartanya, disediakan kotak donasi di depan. Terima kasih. Mari kita tutup kajian siang ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.